Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Okdar Vente dengan NIM 877550853. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dan UPBJJ Padang. Pancasila tidak lahir begitu saja, melainkan atas semangat dasar para pendiri dan tokoh-tokoh kebangsaan Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1945, keadaan Indonesia sedang berada dalam masa sulit. Jepang yang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk meyakinkan rakyat, Jepang membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Kosakai pada tanggal 29 April 1945. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan tokoh-tokoh penting Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin Supomo, dan tokoh-tokoh lainnya. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh membahas dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang berisikan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan kepemikiran tentang negara integralistik yang mengutamakan persatuan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar itu kemudian diberi nama Pancasila. Tanggal 1 Juni akhirnya diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara yang dapat diterima semua golongan. Panitia ini beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Muhammad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno, Djoko Rosjoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, dan A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun rumusan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila, tetapi sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi hasil penting karena merupakan kesepakatan awal mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, wilayah negara, dan bentuk pemerintahan. Setelah tugas BPUPKI selesai, Jepang membubarkan BPUPKI dan menggantikannya dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Situasi berubah cepat ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah proklamasi, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang ini terjadi pembahasan penting mengenai Piagam Jakarta. Tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur menyampaikan keberatan terhadap kalimat sila pertama karena dianggap kurang mewakili seluruh rakyat Indonesia yang memiliki berbagai agama. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, para tokoh Islam akhirnya bersedia menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Akhirnya, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat persatuan, toleransi, dan sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Dalam sidang PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan perjuangan para pendiri bangsa yang penuh semangat persatuan, musyawarah, dan pengorbanan demi terbentuknya negara Indonesia yang merdeka dan bersatu. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda sekarang, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sering memunculkan perpecahan, ujaran kebencian, dan sikap individualis. Generasi muda harus meneladani semangat persatuan para pendiri bangsa dengan menghargai perbedaan pendapat, menjaga sopan santun, serta menggunakan teknologi secara bijak. Selain itu, nilai-nilai gotong royong dan musyawarah juga penting diterapkan dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan menerapkan nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, toleransi, disiplin, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Menurut saya, Pancasila bukan hanya dasar negara yang dihafal, tetapi pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap damai, bersatu, dan maju.